cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan. Kita bersyukur malam ini kita boleh bertemu walaupun via Zoom. Kita tahu hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Amin. Amin. Sudah layak dan pantasnya kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Nanti Bapak Ibu, kami akan mengajak Bapak Ibu bersama-sama mengucap syukur. Nanti pemimpin pujian akan mengajak Bapak Ibu mengucap syukur bersama-sama. Bila mana Bapak Ibu tergerak hatinya, bisa unmute dan naikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Simple saja. Contohnya, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, ataupun terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu. Simple aja, ya. Mau ya, nanti pemimpin pujian akan mengajak Bapak Ibu bersama-sama. Baik, saya serahkan semua acara malam ini kepada tim pujian. Silvi, boleh mulai. Shalom semuanya. Selamat malam Pak Aloysius. Selamat malam saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Malam hari ini kita puji Tuhan ya, kita bisa bertemu kembali setelah 1 minggu kita libur untuk merayakan Imlek, dan malam hari ini kita percaya kita yang hadir di sini itu adalah sebuah undangan dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita sebuah rahmat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Pada malam hari ini kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan, bersekutu dan bergabung di dalam persekutuan doa Paroki Santa Maria de Fatima, Tuasebio. Pada malam hari ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau meninggalkan segala beban dan masalah kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan, kita mau menyapa dulu satu dengan yang lainnya, dengan senyum dan muka yang gembira. Shalom. Shalom. Ya, pada malam hari ini kita bersuka cita, kita ingin terus memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya yang luar biasa kepada kehidupan kita. Mari kita mau angkat satu pujian, kita mau masuk ke pelataran Tuhan dengan hati yang gembira dan penuh ucapan syukur. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan lebih dalam lagi. Kita beri bersorak-sorai buat kemuliaan Tuhan kita. Ya, kita bersyukur kita mempunyai Bapa yang sangat baik, yang selalu beserta kita, yang selalu menopang kita dikala kita jatuh. Bapa kita mengangkat kita dan yang selalu memperhatikan kita, menjaga serta menyertai kita sampai akhir zaman. Kita mau nyatakan rasa syukur kita. Kita mau nyatakan kebaikan Bapa kepada kita pribadi lepas pribadi. Kita mau memuji lebih lagi Bapa kita, karena dengan pertolongannya Bapa menjadikan kita berharga di matanya. Sesudah pujian, kami akan mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk mengungkapkan ungkapan syukur yang simpel seperti yang sudah dijelaskan Andi. Apa saja yang rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Bapa di surga. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, ku berikan syukurku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Ku berikan syukurku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu.
Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Benar Bapa, Engkau adalah Bapa yang sangat baik, yang selalu menjaga kami, menolong kami, menopang kami, mengangkat kami dikala kami jatuh. Kami bersyukur mempunyai Bapa, mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala yang Engkau berikan. Terima kasih atas napas kehidupan, atas kasih setiamu, atas perlindunganmu. Terima kasih Bapa. Kami persilakan Bapak Ibu Terima kasih Bapak. untuk mengungkapkan ungkapan syukurnya. Terima kasih Bapak atas berkat dan rezeki yang boleh kami terima daripada kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas segala aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas kesehatan dan juga perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas kebaikan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Engkau selalu menjaga kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya Kau curahkan bagi kami. Buat seluruh pernyataan-Mu, buat tangan pemeliharaan-Mu dan yang terbaik yang selalu Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Ya Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Bila mana kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu dan kemurahan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Itulah ungkapan syukur dari kami anak-anak-Mu. Walaupun belum semua kami mengutarakan ungkapan syukur kami, tapi kami percaya Bapa di surga mengetahui apa yang menjadi ungkapan syukur kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak. Sungguh kita bersyukur pada malam hari ini. Kita datang sujud ke hadapan Bapa. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang penuh rahim, Bapa yang baik. Ini kami anak-anak-Mu datang sujud ke hadapan-Mu. Mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Ampuni kami orang berdosa ini. Ampuni segala kesalahan kami, sikap perbuatan kami yang tidak pantas di hadapan-Mu, supaya kami layak pada malam hari ini untuk lebih dalam lagi menyembah Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Selidiki kami Tuhan, lihat hati kami, apakah kami sungguh mengasihi Engkau. Kau yang Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, kami begitu melihat banyak pekerjaan-Mu di dalam hidup kami yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sungguh Bapa, begitu banyak kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau Allah yang penuh pengampun, Engkau Allah yang Maha Rahim. Pada malam hari ini kami ingin lebih dalam lagi Bapa, menyembah Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Bapa yang Maha, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati. Kami rindu akan lawatan-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Sungguh tiada lain seperti Engkau. Kasih setia-Mu begitu nyata di sepanjang hidup kami. Tiada kata yang bisa melukiskan betapa indahnya Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau meninggikan nama-Mu lebih dari segalanya. Kami mau masuk ke dalam penyembahan, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam
ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Puji ku sembah, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau yang kami Kau yang kami sembah, Kau yang kami sepanjang hidup Bapa yang terpujilah Engkau ya Bapa, Kau yang begitu mengasihi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya. Aku Thank you, terima kasih. pujiku sembah, Kau yang termulia, Kaulah segalanya, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih. Kira makatan terasa. Kalau resik kita makan. Aku mengasihi Engkau. Engkau berharga di mata. Oh ya rapat santas. Nama Yesus. Kasihku tak berkesudahan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Siapa nama Yesus? Akulah Allah yang memulai segala-galanya dan mengakhiri segala-galanya. Akulah Alfa dan Omega.
Terima kasih Bapa di surga buat hadirat-Mu saat ini. Oh iya, lepasan terus. Terima kasih buat lawatan-Mu dan urapan-Mu yang baru yang Kau curahkan bagi semuanya. Kami semuanya yang hadir di dalam Zoom ini. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Aloysius Sofyan. Jamaah Bapak Aloysius Sofyan, ya Tuhan, urapi dia dengan urapan-Mu yang baru, biar apapun yang keluar dari mulut bibirnya, sungguh berasal daripada-Mu saja. Juga bagi kami semuanya, Bapak, beri kami hati yang siap menerima taburan firman-Mu, tanah hati yang subur. Berkati kami agar firman-Mu di dalam hati kami, menjadi sumber kekuatan kami dan sumber kehidupan kami. Beracaralah Bapa, kami siap mendengarkannya. Terima kasih. Kepada Bapak Sofyan kami persilakan. Baik, selamat malam, shalom saudaraku sekalian. Kedengaran ya suaranya? Apakah kedengaran? Selamat malam Romo Fernando, apa kabar? Kabar baik, selamat malam, kedengaran dengan baik. Iya. Terima kasih Romo. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat suatu berita yang menyedihkan. Ada 2.000 orang lebih harus mengungsi. Sehingga itu merupakan suatu penderitaan bagi mereka. Mereka terpaksa harus pindah rumahnya. Bahkan ada yang juga saya dengar suatu berita yang meninggal dunia. Itu berita yang menyedihkan. Apalagi kemudian kita tahu bahwasanya yang menderita ini banyak yang terjadi pada golongan kaum yang lemah. Pada saat mereka kembali kepada pengungsiannya, kepada rumahnya kembali, mereka harus menata kembali bagaimana mereka harus membina kembali rumah dan lain sebagainya, sehingga itu menimbulkan suatu biaya ekonomi yang sangat tinggi. Banjir menimbulkan suatu duka, menimbulkan suatu penderitaan. Tahun lalu kita juga mendapatkan suasana yang begitu prihatin. Ada wabah COVID yang sampai sekarang masih belum selesai. Virus merusak segala tatanan, merusak segala berbagai sendi kehidupan daripada manusia. Keluarga banyak yang berduka. Banyak yang kehilangan sanak saudaranya, banyak yang kehilangan pekerjaan, bahkan banyak yang kehilangan bisnis mereka, perusahaan mereka. Ini krisis-krisis ini mengingatkan kita sebagai manusia bahwasanya sesungguhnya kita itu begitu rapuh. Kita dengan mudah bisa terjebak di dalam penderitaan. Kita bisa mudah terjebak di dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa di tengah badai yang melanda penderitaan ini, ada satu sosok, ada satu Allah yang tetap mempunyai, tetap menjamah kita. Kita yakin kepadanya, Allah sebagai sumber pertolongan kita. Saudaraku, pada malam hari ini kita sama-sama belajar. Kita merenung dan mencari bagaimana kita bisa menemukan Allah di tengah penderitaan. Saya ingin share screen sedikit. Jadi kita ingin belajar pada malam hari ini bersama-sama. Kita ingin merenung dan mencari bagaimana menemukan Allah di tengah penderitaan.
Sehingga dengan demikian kita tidak lari kepada hal-hal yang negatif. Kita tidak lari kepada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga kita mempunyai suatu sikap hati yang tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Hingga kita tetap sampai akhir kita bisa bertahan di dalam iman. Dan kita mempunyai suatu kerangka kehendak Allah. Walaupun kadang-kadang kita berhadapan dengan realitas suatu penderitaan. Perkenalkan nama saya Aloysius Sofyan. Saya diutus oleh BPK PKK KJ Jakarta dan saya dari komunitas Santo Thomas. Saudaraku, realita penderitaan bukanlah sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita ini. Manusia dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, manusia siapapun mengalami suatu penderitaan. Penderitaan menimbulkan suatu rasa sakit yang begitu dalam, menimbulkan ketidaknyamanan, atau apapun bentuk penderitaan itu sangat tidak mengenakan. Berbagai macam bentuk penderitaan seperti kemarin kita alami adalah banjir, mungkin juga adalah bencana alam beberapa waktu yang lalu, ataupun pada COVID kita ditinggal oleh sanak saudara kita, oleh teman kita. Kematian kadang-kadang memisahkan, itu merupakan suatu penderitaan. Akhirnya kita sadari bahwa penderitaan merupakan suatu bagian daripada kehidupan kita yang tidak bisa dipisahkan. Saudaraku, begitu banyak penderitaan yang dialami menimbulkan suatu pertanyaan. Di mana Allah? Apa peran serta Allah? Ataupun mengapa Allah membiarkan penderitaan terjadi? Bahkan lebih lanjut dikatakan, mengapa saya yang menderita? Ini timbul suatu permasalahan, pertanyaan-pertanyaan. Mari kita ungkap bersama, tapi sebelumnya kita harus mengerti dahulu. Sebelum kita mengenal, sebelum kita sampai kepada menemukan Allah di tengah penderitaan, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dan bagaimana terjadinya, mengapa manusia harus menderita. Dikatakan di situ, di dalam penderitaan, ada kata-kata yang pertama adalah masalah permasalahan dosa. Tetapi permasalahan dosa ini harus benar-benar dibuang jauh-jauh, saudaraku. Banyak sekali perdebatan-perdebatan mengenai permasalahan dosa. Penderitaan yang disebabkan permasalahan dosa itu harus dibuang jauh-jauh. Banyak teolog, mistikus, dan lain sebagainya begitu gusar mengatakan kalau masalah penderitaan diakibatkan permasalahan dosa adalah sesuatu yang tidak mungkin dan impossible. Tuhan yang begitu baik membiarkan terjadinya penderitaan. Demikian pun ada konsep keadilan. Seolah-olah dikatakan bahwa kalau orang baik harus mendapat anugerah Tuhan, sedangkan orang jahat harus mendapat hukuman dari Tuhan. Kita akan mendalami lebih lanjut bagaimana penderitaan itu. Saudaraku, yang kedua adalah penderitaan dikatakan suatu hukuman dari Allah. Apakah ini benar? Ini juga tidak masuk akal. Ketika kita mengetahui ada suatu bencana alam, mengenal soal terjadinya suatu penderitaan pada orang yang tidak berdosa, atau kita mengenal satu anak kecil yang berumur 3 tahun tetapi mengalami kanker, apakah mungkin bahwa penderitaan karena dosanya, karena hukuman daripada Tuhan? Dikatakan di situ gambaran ini menggambarkan suatu Allah yang kejam. Tetapi di dalam Injil Yohanes
Yesus sendiri menolak gambaran Allah yang seperti ini ketika dia berjumpa dengan seorang buta yang sejak lahir. Murid-muridnya bertanya di dalam Yohanes 9 ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini ataukah orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudaraku, akhirnya kita mengatakan suatu penderitaan mungkin adalah suatu misteri. Misteri tidak bisa dipecahkan secara sempurna. Karena tidak semua penderitaan dapat dimengerti oleh manusia. Bagaimana kita mengetahui tentang kisah Ayub, seorang yang baik hati dan lain sebagainya, kemudian dia mengalami suatu penderitaan. Juga di dalam kehidupan kita sendiri, kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di sini yang dituntut adalah iman dan kepercayaan, iman percaya kita dan taat kepada Allah. Jadi, di dalam penderitaan adalah misteri. Kita ingin membawa suatu cerita di sini. Ada suatu cerita di mana di dalam bukunya dikatakan di situ adalah Pastor Leonard dari SJ, di dalam bukunya Where the Hell is God? Di mana keberadaan Tuhan? Adalah suatu kisah nyata tentang Pastor Leonard. Dia dibesarkan dari keluarga yang begitu saleh, keluarga yang begitu bahagia, mempunyai suatu kehidupan harmonis. Sampai satu hari penderitaan mulai menapaki keluarga Leonard tersebut. Leonard kecil yang berusia 2 tahun, tiba-tiba ditinggal oleh ayahnya yang masih muda, berumur 36 tahun. Ayahnya meninggal dunia karena suatu penyakit. Sehingga dengan demikian, dia kehilangan ayah dalam usia yang begitu sangat kecil. Usia 2 tahun dia kehilangan ayah. Bahkan adiknya juga yang masih bayi ditinggal oleh ayahnya. Akibatnya penderitaan yang dialami oleh ibunya menjadi sangat menderita. Kemudian penderitaan terjadi lagi pada saat Leonard berusia 25 tahun. Adiknya Tracy, dikatakan adiknya Tracy, yang sebetulnya sangat saleh, dia sudah membaktikan dirinya di Kalkuta, di Yayasan Bunda Teresa. Dia membantu orang-orang miskin yang paling miskin. Kemudian juga dia membantu kaum aborigin di Australia. Tetapi pada saat itu dia mengalami suatu kecelakaan tragis. Tracy mengalami suatu penderitaan yang begitu hebat. Ternyata Tracy mengalami cacat lumpuh permanen. Itu suatu penderitaan yang begitu besar, saudaraku. Bagaimana kita bisa bayangkan kalau keluarga kita menderita dan kejadiannya seperti itu. Ibu daripada Leonard begitu sedih dan begitu menderita sampai dia bertanya, di manakah gerangan Allah di sini? Di dalam kesedihan yang amat dalam timbullah pertanyaan itu. Di mana gerangan Allah? Saat itu pastor muda Leonard
mengatakan inilah ujian daripada imannya, dan ini merupakan suatu daripada diskusi teologis yang kemudian kita akan bahas lebih lanjut. Jadi saudara, jawaban yang pasti mengenai asal penderitaan menjadi suatu misteri. Pertanyaan, problem dalam sisi kehidupan manusia tetap, pertanyaan mengenai penderitaan tetap tidak terjawabkan. Tetap merupakan suatu misteri. Di dalam kasus ini, tidak ada satupun ciptaan Tuhan kapan Allah menganugerahkan penderitaan kepada kita. Tetapi yang satu yang pasti adalah penderitaan merupakan suatu realitas. Merupakan suatu realitas hidup manusia yang nyata yang tidak bisa dihindarkan. Saudaraku, kemudian, jadi bagaimana, mengapa kita harus menderita? Sampai kepada jawaban, mengapa kita harus menderita? Jawaban yang pertama adalah kita tidak tahu. Tidak ada jawaban yang memuaskan mengenai mengapa kita harus menderita. Kita tidak bisa menemukan jawaban yang utuhnya. Bagaimana di dalam sudut pandang kita yang begitu terbatas, kita tidak dapat menjangkau mengapa kita harus menderita. Perenungan-perenungan sekitar penderitaan tidak berakhir pada jawaban yang jelas. Kemudian, yang kedua, kita mengimani Allah yang bertindak tidak bisa diprediksi ataupun misterius tadi. Jadi jawaban daripada penderitaan adalah yang kedua adalah kita mengimani Allah yang bertindak di luar pemikiran manusia, di mana di dalam kemisteriannya bisa dia memutarbalikkan pemikiran manusia yang dangkal. Tindakan-tindakannya baru bisa dimengerti di dalam kelemahan kita, di dalam kepasrahan hidup kita sendiri. Seperti kita kisah Ayub, ataupun kisah kehidupan kita sendiri, bagaimana kita mengalami suatu misteri di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa anak saya misalnya yang begitu hebat, begitu pintar, apakah adalah kemampuan kita sendiri ataukah misteri daripada Allah? Saudaraku, tetapi di dalam penderitaan yang terpenting adalah memiliki suatu makna. Yang pertama, di dalam penderitaan membentuk sifat-sifat seperti Kristus. Kemudian sebagai suatu proses untuk menjawab panggilan hidup menuju kepada kesempurnaan. Seperti dikatakan dalam Matius 5 ayat 48. Karena Allah yang sempurna, kita dituntut supaya sempurna. Sehingga di dalam penderitaan yang terpenting kita menggali, mencari makna, mencari hikmatnya. Bagaimana kita berproses terus di dalam kemisteriannya penderitaan ini untuk kita menjadi suatu proses pemuliaan bagi orang-orang beriman. Jawaban yang ketiga mengapa kita harus menderita adalah terdapat beberapa perspektif atau pendekatan-pendekatan yang ditawarkan oleh tradisi Yahudi dan Kristiani. Saudaraku, kita beralih kepada sejarah Alkitab. Bagaimana penderitaan terjadi di dalam Alkitab? Di dalam Mazmur Ratapan, bagaimana Sang Raja Daud mengalami suatu kesesakan yang begitu hebat dan dia menjerit kepada Allah. Di dalam ayat 21, di dalam Mazmur 22 ayat 1 dan 2 dikatakan, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku ini ulat dan bukan orang.
celak bagi manusia dan dihina orang banyak. Itu dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 22 ayat 6 dan 7. Tetapi selanjutnya dia mengatakan di dalam ayat 19, tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh ya kekuatanku, bersegeralah menolong aku. Saudaraku yang terkasih, sampai di sini kita tahu bahwa Raja Daud, walaupun di dalam kesesakannya, di dalam penderitaannya, dia tetap ada suatu ketergantungan kepada Tuhan. Dia tetap suatu harapan kepada Tuhan. Dia tetap tidak jauh daripada Tuhan. Inilah yang kita harus tanamkan di dalam hati kita. Bagaimana kalau penderitaan terjadi? Kita ingat tentang cerita tentang Daud. Bagaimana Daud yang berteriak, kemudian tapi Daud kemudian berkata, janganlah jauh ya kekuatanku. Bahkan dikatakan lebih lanjut, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi kata-kata yang menjadi penting adalah berbalik kepada Tuhan. Dapat disimpulkan di sini bahwasanya di dalam penderitaan kita harus menerima dengan rela apa yang disebut realitas situasi. Kemudian kita harus ada ketergantungan akan Allah. Dan kemudian kita akan adanya suatu pengharapan. Pengharapan ini menjadi penting, saudaraku. Seperti Daud yang terus berharap kepada Tuhan, tergantung pada Tuhan, yang akhirnya dia diselamatkan. Karena tanpa suatu harapan manusia tidak bisa hidup dengan bahagia. Kita tidak boleh terus berfokus pada penderitaan. Tetapi kita harus berfokus kepada Tuhan yang hidup. Bagaimana kita selalu bisa kita ingat bahwa Tuhan telah memberikan kasih-Nya, memberikan kebaikan-Nya, memberikan anugerah-Nya. Untuk itu kita harus menyadarkan diri kepadanya. Dan menemukan Allah di tengah penderitaan ini. Jadi penderitaan adalah suatu kata yang menjadi penting adalah kita berharap. Orang yang tidak punya harapan atau berhenti berharap, dia tidak akan bertahan di dalam penderitaan. Ketika ada dalam penderitaan yang berat, kita tidak boleh fokus kepada penderitaan. Tetapi kita fokus kepada Tuhan yang hidup. Kita ingat akan kasih setia-Nya. Kita ingat akan kebaikan-kebaikan-Nya. Seperti dikatakan, kalau kita ada saat ini, bukankah itu adalah kasih setia Tuhan? Bukankah itu adalah anugerah daripada Tuhan? Kita pernah mengalami kesengsaraan, kita pernah mengalami masa-masa berat di dalam hidup kita. Bagaimana kita begitu menderita. Tetapi toh kita bisa melewatinya semua itu karena kita tahu, karena ada kasih setia dan kita ada mendapat anugerah Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 66 dikatakan di dalam ayat 19, Allah tidak akan memalingkan wajah-Nya. Allah tidak akan mengabaikan kita di dalam setiap kesusahan. Allah akan peduli. Allah akan selalu mendampingi kita di dalam penderitaan. Kesusahan kita berharga di matanya. Saudaraku, di dalam kitab Ayub, bagaimana penderitaan juga menjadi suatu perbincangan, suatu pertobatan yang kontroversial. Ayub yang begitu baik budi dan taat akan Allah, dia menderita sampai ke dasar-dasarnya. Dia menderita sakit borok dari ujung rambut hingga ujung kuku. Tetapi ia tetap tunduk kepada Allah. Memang dia memberontak dan menuntut jawaban. Apa salahku ya Tuhan?
Ia tidak mengerti mengapa dia begitu banyak menderita. Tetapi satu hal, ia tidak kehilangan kepercayaan kepada Allah. Ayub akhirnya mengakui suatu kebijaksanaan Allah dan keagungan Allah. Dan ia menyesali kata-kata keras yang penuh kemarahan itu. Ini adalah suatu pertobatan daripada Ayub yang kontroversial. Bagaimana dia mengakui Allah tentang dosa-dosanya, yang tidak waktu itu melawan Allah. Jadi saudaraku, pada saat kita menderita, kita harus mencontoh daripada Ayub. Bagaimana terjadi suatu pertobatan. Bagaimana pada saat penderitaan terjadi, kita tidak menyalahkan Allah. Namun dengan tekun, tetap kita ada suatu pengharapan. Kita membawa pengharapan pada pemulihan yang tidak mengecewakan. Yang ketiga, kita tahu bahwa penderitaan tentang kematian Yesus. Bagaimana Yesus berteriak, apa salah dan dosaku? Aku diolok-olok, dimahkotai duri. Bahkan dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Kemudian juga di dalam kisah Rasul 13 dan 14, di dalam permenungan makna salib. Bagaimana Rasul Paulus banyak dianiaya, tetapi dia terus berpaling kepada Yesus. Penghiburan dan kekuatannya tetap adalah di dalam Yesus. Pengharapan dia ada di dalam Yesus. Jadi satu benang merah yang kita pada saat kita menderita adalah pertama kita harus menerima bahwa penderitaan harus diterima dengan rela. Yang kedua, adanya ketergantungan akan Allah. Ketiga, kita harus tekun di dalam pengharapan. Jadi kita tidak boleh berfokus pada penderitaan, tetapi pada Tuhan yang hidup. Bagaimana kita mengingat kasih Tuhan, bagaimana kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudaraku, kemudian saya akan bercerita, ada suatu pendekatan-pendekatan mengenai penderitaan yang tadi disebut adalah tradisi Yunani ataupun Kristiani. Yang pertama tentang hukuman terhadap dosa asal ataupun nenek moyang. Dikatakan di dalam pendekatan pertama ini bahwa manusia menderita karena dosa. Tapi kita yakin bahwa Allah bukan pencipta dari kejahatan ataupun penderitaan. Tetapi Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh baik. Di dalam Kejadian 1 ayat 31 kita tahu Allah menciptakan segala sesuatu yang baik dan menciptakan manusia supaya berbahagia. Tetapi penderitaan kemudian muncul. Kenapa? Karena ada kejatuhan manusia di dalam dosa. Di dalam kehendak bebas, tidak taat kepada Allah dan menolak perancangan Allah. Segala sengsara dan penyakit dan derita kemudian masuk ke dunia ini. Yang kedua, di dalam pendekatan tersebut yang adalah penderitaan adalah misteri. Dikatakan misteri karena kita tidak dapat mengerti seutuhnya bagaimana penderitaan akan terjadi. Seperti yang terjadi pada Ayub, seperti yang terjadi pada Pastor Leonard, keluarga Leonard, dan lain sebagainya. Tetapi kita yakin bahwa di dalam penderitaan ada memiliki makna supaya terbentuk suatu sifat-sifat seperti Kristus. Walaupun di dalam kemisteriannya ada suatu proses untuk menjawab panggilan hidup menuju kepada kesempurnaan.
Untuk itu kita harus menggali secara dalam makna dan hikmat daripada penderitaan. Kemudian penderitaan adalah semacam penyucian. Seorang teolog Inggris, Myrna de Hooker, mengatakan penderitaan dapat memurnikan atau menuntun manusia ke dalam pertobatan. Kita lihat juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Penderitaan sebagai pendidik manusia di dalam keutamaan-keutamaan Kristiani, supaya menjadi sempurna dan utuh. Sehingga dengan demikian, penderitaan yang awalnya tampak sebagai hal yang mengerikan dan ditolak, ternyata membawa hasil akhir yang baik. Dikatakan selanjutnya, penderitaan memampukan kita untuk di dalam kehidupan Yesus yang juga menderita. Ini adalah berdasarkan suatu konsep solidaritas kepada di mana Allah telah rela menjadi manusia dan Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kita harus mengasihi Allah karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Seperti diungkapkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Jadi partisipasi sebagai manusia memandang penderitaan merupakan suatu kesempatan untuk ambil bagian di dalam penderitaan Yesus. Kita harus berpartisipasi di dalam kemuliaan Kristus. Kita mengambil penderitaan sebagai bagian dari hidupnya. Kemudian dikatakan bahwa penderitaan memampukan kita untuk mengalami Allah dengan cara-cara yang baru dan tidak terduga. Saudaraku, meskipun penderitaan itu begitu menyakitkan dan tidak menyenangkan, Allah tetap memakainya untuk kebaikan kita. Penderitaan menggambarkan bahwa ketidakmampuan kita, keterbatasan kita sebagai manusia. Untuk itu kita harus mengalami Allah, kita harus tergantung kepada Allah. Kita sebagai manusia mempunyai keterbatasan, tetapi kita yakin bahwa kita mempunyai suatu Allah yang peduli. Kita tahu di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk kebaikan kita bagi orang yang dicintainya. Saudaraku, dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan penderitaan melampaui kemampuan kita. Kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, maka Ia bertindak untuk mengatasi penderitaan itu. Saya ingin cerita sedikit seorang pastor Jesuit, James Martin, di dalam bukunya The Jesuit Guide to Almost Everything, bagaimana dia menceritakan suatu penderitaannya sampai dia bisa menemukan Allah di dalam penderitaannya. Saya bawakan ini karena begitu menariknya, bagaimana tahapan-tahapannya begitu menarik sampai kepada kulminasi bahwa dia akhirnya bisa menemukan Allah di dalam penderitaan. Dimulai dengan sakitnya James, dia menderita sakit pergelangan tangan dan lengannya. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun dia menderita. Penderitaannya nggak kecil, saudaraku. Untuk memutar knop pintu, dia tidak mampu. Untuk menulis lama, mungkin 10 menit, dia sudah tidak mampu. Untuk menalikan tali sepatu, James tidak mampu. Itu adalah suatu penderitaan yang bukan kecil. Dia sudah mencoba dengan berbagai terapi, berbagai konsultasi dengan dokter-dokter spesialis dan lain sebagainya. Tetapi pada akhir diagnosa dikatakan itu adalah cedera repetitif dan tidak bisa disembuhkan. Kalau kita mengalami itu, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan seperti itu, apakah kita menderita?
pasti, saudaraku. Disinilah keputusasaan, kemudian di dalam kelemahannya, dia mencoba terus berdiskusi dengan Allah. Dia bertanya, kenapa terjadi kepada saya? Mengapa saya menderita? Bahkan dia adalah seorang penulis yang hebat. Tetapi dia menderita karena tangannya yang tidak dapat difungsikan dengan baik. Pergulatan dengan Tuhan dalam penderitaan penyakitnya membuat dia sangat putus asa. Membuat dia sangat frustasi. Sampai akhirnya dia bercerita kepada pastor pembimbing rohaninya, yaitu Pastor Jeff. Terjadi suatu pembicaraan yang panjang dan begitu menarik, sampai akhirnya James menyadari ada sesuatu. Bagaimana dia mempunyai suatu proses menemukan Allah di dalam penderitaan. Kurang lebih pembicaraannya begini. Dia menceritakan kesulitan-kesulitannya, dan dia bertanya, saya tidak bisa menemukan Allah di dalam penderitaan. Kemudian Jeff bertanya, apakah bisa menemukan Allah di dalam penderitaan? Dia dengan sedih menjelaskan, menemukan Allah di dalam penderitaan membuat saya bingung, karena saya tidak bisa menemukan Allah di tengah sakit saya, di tengah kekecewaan saya, di tengah kejengkelan saya, di tengah kesedihan saya. Akhirnya dengan benci kepada dirinya, dia mengatakan, saya tidak mampu menemukan Allah di dalam sakit saya. Kita menarik suatu garis benang merah di sini, saudaraku, bahwa di saat kita menderita sebagai manusia, saya misalnya, kalau ditanya apakah saya dapat menemukan Allah, pada awal-awalnya pasti saya tidak mampu menemukan Allah di tengah penderitaan. Karena ego saya jauh lebih besar. Karena fokus saya adalah pada penderitaan. Sehingga saya mengatakan saya tidak bisa menemukan Allah di dalam penderitaan. Saya tidak bisa menemukan Allah di tengah penderitaan. Tapi kita ikuti proses selanjutnya. Jeff, sang pastor pembimbing bertanya, benarkah tidak ada seakan-akan bukan berasal dari dirinya sendiri, ada suatu dorongan untuk mengingat-ingat. Bagaimana dorongan rasa sakit ini dan penderitaan ini mengubah dia. Akhirnya dia mulai menyadari, oh ya, saya mulai menyadari. Saya menjadi lebih sabar. Saya tidak mudah marah. Saya tidak gampang besar kepala. Saya menjadi lebih punya perhatian kepada mereka yang mempunyai keterbatasan serta penyakit. Kemudian saya menjadi lebih berbelas kasih. Saudaraku, di sini ada suatu dampak penggalian yang begitu hebat. Pada tahap kedua, James menggali dampak penderitaannya terhadap diri sendiri. Bagaimana penderitaan telah mengubah dia. Seperti yang dikatakan tadi, bagaimana kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian ada satu pertanyaan yang ketiga. Apakah ada yang lain? Jeff akhirnya mengatakan, oh ya, saya menjadi lebih bergantung kepada Allah. Saya menjadi meratap selalu kepada Allah. Saya tergantung kepada Allah. Dan saya mengingatkan saya juga akan kemiskinan di dalam roh. Saudaraku, di dalam 1 Korintus 2 ayat 15 dikatakan, supaya imanmu tidak tergantung pada hikmat manusia.
Saudaraku, di sini bagaimana yang tadi dialami oleh Raja Daud, dialami oleh Ayub, dan lain sebagainya. Terjadi lagi bahwa kita harus tergantung kepada Allah. Tetapi sampai saat ini kan belum diketemukan. Bagaimana dia menemukan Allah di tengah penderitaan? Namun, dikatakan oleh Jeff, namun Allah tidak bisa ditemukan dimanapun. Suatu pertanyaan yang sulit. Tiba-tiba James menyadari di mana Allah berada selama ini. Akhirnya saya bisa menyadari, saya bisa melihat tanda-tanda kecil akan kehadiran Allah. Inilah saudaraku. Kadang-kadang kita sebagai manusia karena fokusnya terlalu pada penderitaan dan bukan kepada Allah. Kita tidak menyadari adanya Allah yang bersama kita. Kita tidak menyadari tanda-tanda kehadiran Allah. Yang begitu banyak sebetulnya. Seperti dikatakan tadi di dalam cerita Pastor Leonard. Di manakah gerangan Allah? Pada saat ibunya bertanya di dalam penderitaan, di manakah gerangan Allah? Ataupun dikatakan adalah suatu diskusi teologis. Dikatakan bahwasanya Allah tidak meninggalkan kita di dalam penderitaan. Bahkan Dia tetap memegang kita. Dia memegang tangan kita. Dan Dia pun merasakan kesedihan dan rasa sakit kita. Allah merasakan kepedihan kita. Allah mengerti kita. Seperti di dalam Ibrani 4 ayat 15. Dikatakan bahwa imam besar yang kita miliki, imam besar yang kita punyai adalah yang mengerti tentang kelemahan-kelemahan kita. Untuk itu, kita harus datang kepada hadiratnya, kepada tahtanya. Mungkin kita bisa baca di sini bersama-sama. Ibrani 4 ayat 15. Karena sebab itu marilah, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut serta merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudaraku, kita mempunyai suatu imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dikatakan selanjutnya, sebab itu marilah kita datang dengan penuh keberanian dan menghampiri tahta kasih dan karunia. Saudaraku, kita sampai pada suatu kesimpulan. Bagaimana kita bisa menemukan Allah di tengah penderitaan? Yang pertama, bagaimana kita harus meyakini Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah bukan Allah yang pencipta penderitaan. Kita harus buang jauh-jauh bahwa Allah membuat kita menderita dan lain sebagainya. Allah menciptakan kita untuk hal-hal yang baik. Allah ingin kita berbahagia. Yang kedua, kita harus meyakini Allah adalah Allah yang peduli. Di dalam penderitaan, kalau kita menerima penderitaan, kita diberikan dan tidak akan melampaui kemampuan kita. Allah bisa memakai penderitaan untuk kebaikan kita. Adanya penderitaan ini adalah untuk menunjukkan bahwa kita adalah keterbatasan sebagai manusia.
Kita adalah manusia yang terbatas. Untuk itu kita harus sangat tergantung kepada Allah. Dan kita mempunyai suatu hal di mana kita yakini bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal. Kita mempunyai suatu Allah yang peduli. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan agar kita lebih dekat kepadanya. Di dalam ini kita juga mempunyai suatu keyakinan bahwa di dalam Allah yang peduli, Allah yang membentuk karakter-karakter kita, menjadi suatu kesaksian mungkin bagi orang lain untuk datang kepadanya. Mari kita bentuk karakter-karakter tersebut. Allah dengan berbagai cara bisa menjadikan sesuatu kebaikan dari penderitaan kita. Ini yang kita harus tanamkan. Allah mampu menjadikan suatu kebaikan dari penderitaan kita. Yang ketiga, Allah turut di dalam penderitaan kita. Memang ada kalanya pada saat kita menghadapi penderitaan, seolah-olah Allah tidak ada, seolah-olah Allah diam dan tidak menjawab doa-doa kita. Tetapi percayalah, Allah juga turut di dalam penderitaan kita. Seperti dikatakan, Allah merasakan kepedihan kita. Allah tidak meninggalkan kita. Allah memegang tangan kita. Allah yang terpenting, Allah bersama saya. Seperti dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 15. Saudaraku, sebagai penutup, saya ingin di dalam Mazmur 66 kita katakan, Allah tidak memalingkan wajahnya. Dia tidak pernah memilih. Dia tidak pernah memalingkan wajahnya atau mengabaikan kita. Setiap kesusahan Allah pasti peduli kepada kita. Kesusahan kita berharga di matanya. Allah tidak akan meninggalkan kita di dalam penderitaan. Tetapi Allah di tengah penderitaan tetap bersama kita. Dia memegang tangan kita. Dan dia merasakan pula kesedihan-kesedihan kita. Jadi yang terpenting kita tahu bahwa Allah bersama saya di dalam penderitaan saya. Saudaraku, pada saat kita mengalami suatu penderitaan, kita harus meyakini bahwa yang terpenting Allah adalah bersama saya di dalam penderitaan saya. Seperti dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 15. Terima kasih saudaraku. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Sofyan buat firman yang dibawakan. Sungguh penderitaan itu sungguh tujuannya untuk membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Penderitaan itu membuat kita berbalik kepada Tuhan dan menjadi alat Tuhan untuk Tuhan pakai untuk tujuan yang baik bagi kita. Banyak santo-santa yang mengalami penderitaan dan membawa mereka kepada kemurnian, seperti Suster Bernadette, seperti Suster Teresia Lexius, dan yang lain-lainnya. Yang penting biarlah kita selalu menanggapinya dengan positif dan selalu bersyukur, karena di balik penderitaan selalu ada rencana Allah yang indah. Terima kasih Pak Sofyan. Biar Tuhan memakai Pak Sofyan lebih dalam lagi dan bisa memberkati banyak lagi. Dan menjadi alat Tuhan untuk memuliakan namanya. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Nah, saya undang semua peserta Zoom di sini. Bagi yang ingin berdoa, silahkan membuka mute-nya untuk mendoakan orang-orang yang
mereka perlukan untuk didoakan. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih buat malam hari ini, buat firman yang Kau taburkan bagi kami, di mana kami percaya di balik penderitaan selalu ada rencana-Mu yang indah, dan semuanya untuk kebaikan kami. Walaupun hal itu penuh misteri, walaupun kami merasa seringkali tidak sanggup Tuhan, tapi kami tahu Engkau mencobai kami tidak melebihi kekuatan kami. Dan kami percaya sepenuhnya seluruh kehidupan kami itu ada di dalam genggaman-Mu, dan Engkaulah yang merancangkannya, yang terindah bagi kami semua. Bapa, saat ini kami berdoa bagi seluruh umat paroki kami, bagi umat PDKK yang hadir saat ini, bagi pastor paroki kami, pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Engkau selalu membimbing kami, memberi kami hikmat, dan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Agar kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat menghadapi badai hidup ini. Terlebih-lebih di saat ekonomi yang sedang hancur ini, di mana lebih banyak orang lagi yang menderita, lebih banyak orang lagi mengalami kesusahan, takut pada wabah corona COVID ini, dan hal-hal yang lainnya. Biarlah Tuhan, Engkau ajari kami untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersukacita, untuk tetap mengandalkan Engkau satu-satunya Allah yang sanggup memelihara hidup kami, meluputkan kami dari segala apapun yang terjadi di sekitar kami, sehingga kami bisa tetap bertahan, survive, dan dengan percaya kepadamu, dengan berharap kepadamu, kami bisa semakin menjadi alat-Mu, memuliakan nama-Mu, dan membawa kami semakin hari semakin dikuduskan, dimurnikan oleh dan berjalan di dalam rencana-Mu dan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Iya Bapak, kami juga mau berdoa untuk korban COVID yang saat ini masih dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Kiranya mohon belas kasih-Mu Bapa, Engkau berikan mereka kekuatan, berikan mereka pemulihan dan kesembuhan. Kami juga mau berdoa untuk tenaga medis, dokter, suster, petugas medis yang bekerja di rumah sakit, cleaning service. Kiranya mohon belas kasih-Mu Bapa, Engkau berikan mereka perlindungan dari virus COVID dan berikan mereka kekuatan di dalam menjalankan tugasnya. Dan untuk korban COVID yang sudah meninggal, kiranya Bapa, Kau berikan pengampunan atas segala dosanya dan juga berikan tempat yang baik di sisi Bapa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk Ibu Ain yang sedang sakit kanker. Kiranya Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkannya. Juga Melissa yang sakit epilepsi ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi damai dan sukacita di dalam hidupnya, serta kesembuhan. Dan juga Maria, agar diberikan kestabilan dalam kehidupannya ya Tuhan, serta untuk pekerjaannya, agar dia dapat pekerjaan yang baik pada saat ini ya Tuhan. Juga untuk Ibu Rita ya Tuhan, yang mata dan kakinya sakit, kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan, agar dia penuh sukacita di dalam hidupnya. Dan juga untuk Asin ya Tuhan, yang sedang sakit flu dan batuk-batuk, kiranya Engkau menyembuhkannya ya Tuhan.
Itulah doa-doa kami Tuhan. Kami mohon Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terkena musibah banjir ya Tuhan. Terutama mereka yang juga mengalami pengungsian, sehingga mereka tidak tahu. Mereka begitu menderita. Ya Tuhan, tolonglah mereka. Berkatilah mereka selalu di dalam anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kali ini juga kami mau berdoa untuk provinsi yang ada di Bandung Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau yang tahu apa menjadi sakit penyakitnya Tuhan. Kira Engkau boleh sembuhkan dengan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Boleh terjadi saat ini dan Engkau pulihkan kesehatannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk kedamaian jiwa dan keselamatan jiwa. Ibu Johanna Chandra, Mama Susi dan Susyan, Ko Ajung, Papa Yanti, Papa dan Papa mertua Rufina, Papa Evi, serta seluruh orang yang sudah Engkau panggil, baik karena sakit maupun karena COVID. Berikanlah mereka pengampunan atas segala dosa dan berikan mereka kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan supaya dalam memperhatikan segala penderitaan, hati kami semakin tergerak untuk menjadi sesama bagi saudara-saudara kami. Bimbinglah kami juga supaya menghayati penderitaan sendiri, bisa ikut meringankan penderitaan orang lain. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itulah doa-doa permohonan kami yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Kami percaya Engkau saat ini mendengarkan doa kami dan selalu memberi jawaban yang terbaik. Serta masih banyak lagi doa-doa lainnya yang belum diungkapkan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau beri jawaban yang terbaik bagi seluruh doa-doa permohonan kami ini. Tuhan yang kami puji dan kami sembah, di mana acara sudah akan berakhir sebentar lagi dan kami akan berpisah satu sama lain. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami senantiasa, membimbing kami, memberi kami hikmat, supaya kami semakin mendekatkan lagi diri kepadamu, semakin mengenalkan Engkau dan berharap kepadamu di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Karena pengharapan kepadamu tidak pernah sia-sia dan Engkau selalu dengan kasih setia mau memberikan yang terbaik kepada kami. Berkati kami Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain dan beristirahat sepenuh-penuhnya. Biar kiranya Engkau berkati kami di pagi hari nanti, kami boleh Kau segarkan kembali, Kau beri kesehatan yang sepenuh-penuhnya sehingga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala dengan berkat yang penuh yang datangnya daripada-Mu. Dan Tuhan, sebentar lagi acara akan selesai, serta kami terus, dan kami mohon berkat dari pastor paroki kami, Pastor Fernando. Pastor, kami persilakan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua diberi
hiburan oleh Allah, kekuatan dan kemampuan untuk memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaan dunia ini dan kita. Semoga Tuhan juga membawa kita untuk menjadi pujian bagi Tuhan dan bahagia karena berkat-Nya. Semoga kita juga dibimbing berkat-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pengumuman Senin depan PDKK akan beracara lagi seperti biasa. Kami mohon kepada seluruh umat PDKK yang hadir, biar minggu depan semuanya juga ikut datang menghadiri PDKK kami memuji menyembah Tuhan. Juga bawa teman-teman, bawa orang-orang yang ada di sekitar ibu bapak sekalian supaya mereka juga boleh ikut mengalami kasih Allah dan mendengarkan firman Tuhan sehingga mereka semakin hari semakin bertumbuh imannya dan semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada semua yang hadir. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Dan kami akan akhiri dengan satu lagu terakhir. Aciang, kami persilakan. Terima kasih Pastor, terima kasih Bapak Sofian dan semuanya yang hadir di sini. Mari kita naikkan satu pujian, Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu, kau bawa damai bagiku. Oh betapa indahnya, betapa eloknya, bila kita rukun dan damai, satu di dalam kasih Tuhan, dan takkan pernah terpisahkan. Shalom, shalom, damai-damai bagi, berkat-berkatnya kan dicurahkan bagi kita semua. Ku bawa damai bagimu, kau bawa damai bagiku. Oh betapa indahnya, betapa eloknya, bila kita rukun dan damai, satu di dalam kasih Tuhan, dan takkan pernah terpisahkan. Shalom, shalom, damai-damai bagimu, berkat-berkatnya kan dicurahkan bagi kita semua. Berkat-berkatnya kan dicurahkan bagi kita semua. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Lusias. Teman-teman. Terima kasih Bu Aciang. Iya. Andi, Stefanus. Lalu tepati janjimu, sebab kau Tuhan yang tak pernah gagal.